dijuluki sebagai istana siluman oleh beberapa konten kreator horor. Sebuah bangunan yang berada di perbatasan yang menghubungkan kota Depok dan Tangerang Selatan ini dulunya berfungsi sebagai pabrik percetakan kertas yang beroperasi sejak tahun 1984 hingga 1996. Dulu ini awal percetakan bang, percetakan SDSB waktu itu. Beku terakhir 96 bang, karena tepan-tepan bos-bos ini kan banyak aset ya, mungkin udah nggak prospek ya, beku gitu aja bang. Julukan Istana Siluman seolah tak sekedar pemberian nama tanpa alasan, melainkan beragam sosok astral kerap menampakkan diri di area sekitar pabrik sehingga membentuk sebuah mitos kelam bahwa kecelakaan yang kerap terjadi di jalan raya depan pabrik ini masih erat kaitannya dengan beragam sosok astral yang ada di area pabrik. Ini ada kejadian mobil, itu nyebrang ke jalan sini dan meninggal 3 orang langsung di tempat. Ini persis nabrak warung yang di belakang ini. Baru tahun ini. Seolah ikut menambah kesan angker dan mengerikan. Tak jarang warga sekitar mendengar suara-suara gemuruh dan gaduh pada bagian dalam pabrik. Selayaknya pabrik berdiri masanya. Itu kayak suara ada orang ngobrol, terus ada suara anak kecil juga. Terus kadang suara kayak orang pada lari begitu. Tak cukup suara-suara aneh yang kerap terdengar. Menurut beberapa kesaksian warga sekitar, area pabrik kerap dilanda bau busuk layaknya bangkai yang sering tercium jika berada dekat dengan bangunan pabrik tersebut. Bau busuk, terus ada bau-bau nggak sedap. Malam-malam tertentu aja. Paling ya mungkin pas lagi orang kita ngajak temen ngobrol gitu, dia tahu-tahu nongol baunya. Bahkan bau busuk yang menyelubungi area pabrik seakan menjadi pertanda di mana. Tak lama saat bau busuk tercium selalu ada peristiwa kelam kecelakaan yang tak jarang meregang nyawa para pengendara. Ya, kalau mau ada kejadian di samping mimpi, pasti kalau korban itu pasti bau menyengat, bau bangkai, itu udah pasti kejadian. Pas mau malam kejadiannya, sebelum kejadian bang, nah, minimal 2 jam sebelum kejadian, nah itu pasti. Seakan sudah melekat dengan rasa mencekam dan menakutkan, warga sekitar pun sepakat bahwa area pabrik tersebut memang dikenal angker, hingga kerap menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang ada. Lah, ibu di situ udah lama? Enggak, saya baru. Di situ kan angker bu, ngapain ibu tinggal di situ katanya? Situ kan banyak ya setannya lah, inilah. Apakah penelusuran malam ini mampu mencari kebenaran akan julukan Istana Siluman? Lantas, apakah hal tersebut memiliki keterikatan dengan peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi dan dihubungkan dengan bau bangkai yang menyengat di area dalam gedung? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita semakin dekat. Nah, Rudi, sekarang kita udah sampai di depan pintu masuk gedung yang dulunya digunakan untuk percetakan kertas. Kabarnya udah banyak banget seperti konten kreator yang mendatangi tempat ini. Dan banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa tempat ini merupakan istana siluman. Nah, karena itu aku akhirnya tertarik dan penasaran, makanya aku ngajakin kamu ke sini untuk membuktikan apakah benar. Mendingan kita coba masuk aja ya, langsung kita cari tahu lebih dalam lagi. Tak hanya pagar tua yang menyambut kami, rimbunnya semak belukar seolah memperkuat lamanya pabrik ini terbengkalai. Di sebelah sana, di atas sana, itu ada sosok. Laki-laki mukanya hancur. Dari bentuknya sih kayak korban kecelakaan. Dia ini, begitu kita datang, dia bingung. Ini ngapain tiba-tiba kok ada manusia datang ke sini? Kamu bisa komunikasi lebih dalam lagi, Ruth, sama dia?
Dia nggak mau jawab apapun, dia cuma celingak, bingung. Apa sih kayak yang wajahnya kayak gitu aja sih, nggak ada kayak tanda-tanda dia mau ngomong apapun. Kami pun meninggalkan sosok astral yang tak memberikan informasi apapun tentang keberadaan tempat ini hingga penelusuran kami lanjutkan ke bagian dalam pabrik. Wow, udah rusak sekali nih Ruth, tempatnya udah. Ini ramai sekali Nat di sini. Rame. Ini ada banyak korin kecelakaan dengan bentuk yang aneh-aneh. Memang ada kelihatan ada ya namanya kecelakaan bang, pasti penampakannya berbeda-beda. Pasti ada mukanya hancur lah, yang kakinya patah lah, yang ngesot-ngesot lah, macam-macam bang. Kayak gimana Ruth, bisa kamu gambarin nggak? Sebentar. Entah sosok seperti apa yang membuat Rudi berlari masuk ke dalam ruangan yang ada. Kamu ini apa? Kamu ini siapa? Kenapa? Kenapa Ruth? Tadi ada sosok. Dia bentuknya itu laki-laki, rambutnya agak panjang. Dia setengah badan. Setengah badan, jadi badan ke bawah ini nggak ada. Tapi anehnya, tangannya itu kayak capit. Terus kenapa kamu tadi tiba-tiba ngindar gitu? Maksudnya kenapa? Dia terbang menembus badan saya. Dia terbang ke arah sana. Dia arahnya sih ke atas, lantai 2. Saya penasaran dengan dia. Iya. Tak ingin kehilangan informasi dari sosok astral yang cukup aneh, kami pun mencoba mengejar sosok tersebut yang berlari ke arah lantai 2 bangunan ini. Durut pelan-pelan ya. Aduh. Bau bangkai. Kenapa Ruth bisa bau bangkai gini? Ada pemakan bangkai di sini. Salam. Sebentar, saya mau bicara. Ini dia sosoknya. Kenapa kamu takut sama saya? Kenapa kamu lari terbang dari saya? Dia nggak jawab. Kenapa dia sosoknya nggak utuh kayak gitu Ruth? Kamu bisa tanyain nggak? Bentuk kamu ini kenapa bentuknya seperti ini? Dulu dia ini korban kecelakaan di depan.